sunnatillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, para guru-guru kita, al-mukarram, Bapak Ketua DKM kita, Bapak Ustaz Ma'ruf, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kenikmatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati pimpinan wilayah kita, Bapak RT kita, Pak Taufik beserta pengurus, Pak Sekjen, Pak Faiz, para guru-guru kita, Ustaz Riyadi, Ustaz Yai Wasimin, juga Pak Ustaz Ahmad Daeng. Kalau malam Jumat beliau luar biasa mimpin di sini, Pak Ahmad Daeng. Itu luar biasa. Juga seluruh hadirin jamaah, teman-teman ngaji, saudara-saudara ngaji, mudah-mudahan hadirnya kita di sini dengan keikhlasan dan istiqomah kita dicatat sebagai amal ibadah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini sekitar tanggal 18 Rabiul Awal atau 19 di bulan kelahiran Nabi. Kita masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat panjang umur, sehat walafiat, lebih-lebih nikmat ridho minallah, nikmat mendapatkan ridho dari Allah, yaitu diberikan kesempatan, diberikan hidayah hati kita untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk menuju mushola al-ikhlas. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabatnya hingga kita. Mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat usmah di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mari bapak-bapak hadirin sekalian, adik-adik, kita baca suratul Fatihah sambil menunggu adik-adik kita remaja hadroh ya. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan Fatihah ini kita munajatkan kepada diri kita sendiri pribadi, mudah-mudahan senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Fatihah ini kita kirimkan untuk keluarga kita, anak-anak kita, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah dan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Syekh Jalaluddin Al-Muhalli wa Sayyidi wa ila Syekh Abu Bakar Abu Zakaria ya Syaraf An-Nawawi wa ila hadratin Syekh Ja'far Al-Barjani wa Abdul Rahman Adibai, dan Allah Ta'ala yaghfirlahum wa yarhamhum wa yu'linu darajatahum wa min barakatihim wa ulumihim wa nafa'anihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syairillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, sebelum kita baca maulid, saya ingin menambah wawasan kita semua bahwa Nabi Muhammad itu lahir sering dikenal dengan tahun gajah, Pak ya, tahun gajah. Di riwayat qabla khamsah mauliduhu atau qabla sittah asyhur mauliduhu, sebelum 5 bulan atau 6 bulan kelahirannya Nabi. Itu ada fenomena yang sering kita kenal dengan tahun gajah, yang diceritakan di surah Al-Fil, Al-Gajah.
Al-fil artinya gajah. Ketika saat itu Raja Abraha, bukan kayak kalau Abraham nanti Nabi Ibrahim. Ketika Raja Abraha berkuasa, dia iri kepada Mekah atau Quraisy atau Ka'bah. Irinya kenapa? Bukan karena agamanya, tapi karena ekonominya. Awalnya itu ekonomi. Kenapa di Mekah, di Ka'bah itu setiap tahun ada haji. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada ritual haji oleh Nabi Allah Ibrahim. Tawaf, kemudian sa'i, Safa Marwah, dan itu menghasilkan ekonomi di Mekah. Nah, oleh Raja Abraha di Mekah tidak ada kekuasaannya, tidak ada rajanya, yang ada hanya kabilah. Ketua kabilahnya adalah kakek Nabi Abdul Muthalib, tapi bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan ekonomi. Maka Raja Abraha iri, sehingga kalau orang kafir jangan beliau ya. Sehingga dia punya rencana, saya akan bikin Ka'bah tandingan supaya ibadahnya nggak kesono, kesini, kata Abraha. Akhirnya dibentuklah pasukan gajah. Riwayat mengatakan alfil, 1000 gajah. Riwayat lain mengatakan asyra alafin, 10.000. Ada yang mengatakan 1000 gajah, ada yang mengatakan 10.000 untuk menghancurkan Makkah atau Ka'bah. Kemudian suatu ketika 5 bulan atau 6 bulan setelah itu diutuslah pasukan gajah semua sampai mendekati kota Makkah. Biasa kalau orang dulu perang itu nggak langsung nyerbu, tapi mengutus 2 utusan dulu. Siapa pemimpin Mekah saat ini? Abdul Muthalib, kakek Nabi waktu itu. Abdul Muthalib, kalau kamu tidak menginstruksikan ibadah haji atau ibadah tawaf atau ibadah sa'i ini ke tempat lain, Ka'bah ini mau dirubuhin, mau diperangin Mekah. Sebagai jaminannya saya sita 100 atau 200 onta kamu. Jadi Abdul Muthalib atau keturunan Nabi atau keluarga Nabi itu kaya, Pak. Coba aja 200 onta kalau kali 20 juta kalau zaman sekarang, berapa ratus juta kan, kaya. Ayo dah sono bawa, kata Abdul Muthalib, tenang aja. Bawa 200 onta sebagai jaminan. Lalu beliau memegang pintu Ka'bah. Ya Allah, kata Abdul Muthalib, kalau memang ini punya kamu, kata Abdul Muthalib, kekuasaan kamu saya serahkan ke kamu. Karena saya nggak bisa apa-apa dengan rakyat saya. Rakyat saya hanya sekitar 700-800 penduduk. Sedangkan di sana, atau mungkin 7.000 penduduk. Sedangkan di sana 10.000 gajah menyerang Mekah. Pokok kalau ini punya kamu ya lindungi sendiri, gampang. Saya nggak bisa apa-apa, saya hanya melihat. Nah, oleh Abdul Muthalib seluruh penduduk Mekah, ayo kita ke bukit, kita ke gunung, kita lihat. Maka dalam surah Al-Fil kalimat pertamanya adalah alam taro, artinya adalah ayo kita tegesin, kita liatin. Nah, maksudnya gitu. Alam taro itu alam itu artinya kalimat tanya tapi yang tegas. Alam taro, coba kita lihat. Nah, begitu. Kaifa, bagaimana? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kaifa fa'ala rabbuka, apa yang dilakukan? Ini saya bawa tafsir Jalalain ini. Apa yang dilakukan Rabbuka, Tuhanmu yang punya Ka'bah maksudnya. Jadi Abdul Muthalib itu ngomong sama pintu Ka'bah begitu. Coba Ka'bah, saya pengen lihat dari gunung, dari bukit, bagaimana yang dilakukan Tuhanmu. Di ashabil fil, kepada ashabil fil.
kepada pasukan atau orang-orang yang menunggang fil, menunggang gajah. Ya, gitu. Jadi Abdul Muthalib tenang ya, udah kita ke bukit. Kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al. Coba, nah gitu. Yang tadi alam tara, coba kita lihat. Kalau ini yaj'al, alam yaj'al. Ja'ala itu artinya menjadikan. Coba jadi apa Ka'bah? Kaidahum. Maka kaidahum di sini diartikan fi hadamil Ka'bah, sekitar Ka'bah. Fi hadamil Ka'bah. Coba kita jadi apa itu sekitar Ka'bah? Fi tadlil. Fi tadlil. Tapi betul Pak, dalam keadaan kacau. Sekitar Ka'bah itu udah kacau. Jadi ketika tentara gajah datang sudah dikacauin, sudah dihancur-hancurin rumah, pasar, sudah dihancurin. Tinggal beberapa meter menuju Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah mau masuk ke area gajah mau masuk ke area Ka'bah, berlutut itu si gajah dalam riwayat. Nggak bisa. Tapi ketika mau dibalikin lagi, mau jalan gajahnya. Salah satu petanda. Itulah yang dilihat oleh Abdul Muthalib. Ternyata jadi begitu gajahnya, berlutut, nggak mau menyerang Ka'bah, nggak mau ngancurin Ka'bah. Lanjutannya apa? Sampai beberapa saat wa arsala alaihim, dilihatnya oleh Abdul Muthalib, Abu Thalib, pokoknya semua orang Mekah melihat di balik bukit rumahnya hancur, semua hancur, tinggal Ka'bahnya nggak bisa dihancurin. Sampai Allah menurunkan Tayron ababil, sampailah diutusnya burung. Tayron itu burung ababil. Burung ababil ini saat itu nggak ada namanya burung ababil Pak. Ini burung apa kata Abdul Muthalib? Ini burung apa nih lain daripada yang lain? Nah, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ini didatangkan dari neraka yang namanya sijil, min sijil. Bawa apa dia? Bihijaratin. Bawa hajar. Hajar itu batu, kerikil kecil dari paruhnya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian dijadikanlah ka'asfim ma'kul. Suasana gajah tadi ka'asfim ma'kul itu kayak kalau orang dulu namanya gandum itu kalau diadon itu jadi kue, jadi makanan. Jadi ka'asfim ma'kul, sebagaimana orang mengadon gandum yang tadinya biji-bijian diadon jadi berantakan, jadi kayak cairan. Nah, sebagaimana gajah juga. Gajah pasukannya semua berantakan, ka'asfim ma'kul. Nah, jadi ketika Ka'bah itu sudah turun-temurun dijaga oleh Allah, Abdul Muthalib nggak bergerak ya Pak, nggak melawan, tapi dia hanya bilang, wahai yang punya Ka'bah di depan pintu Ka'bah, saya pengen lihat masih ampuh nggak kamu? Nah, mau jadi apa coba Mekah kalau Robmu nggak berpuasa, Robmu nggak melindungi kamu? Jadi bukan saya nggak bisa melindungi. Nah, itu cerita dari tafsir Al-Fil tentang penyerbuan Ka'bah di tahun Fil atau di tahun gajah sebelum kelahiran Nabi. Selainnya cerita-cerita tentang lahir Nabi, malamnya, kemudian ada tanda-tandanya. Bahkan di dalam kitab Taurat ada tandanya Nabi Muhammad akan datang akhir zaman. Di kitab Injil oleh Nabi Isa putra Maryam juga dikasih tahu ya Bani Israel akan datang Rasul terakhir mimba ismu Ahmad, setelahku namanya Ahmad. Nah, jadi itu supaya kita tambah wawasan Nabi Muhammad dari mana sih itu dia? Ada keajaiban istimewanya apa sih itu dia? Nah, ini salah satu istimewanya. Mari kita hormat Nabi di bulan Maulid Nabi dengan membaca Maulid Al-Barjani. Sudah siap? Nah, siap ya. Pak Haji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi sholli ala
الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أبتدئ الإملاء بسم الله العلي صلوا عليه فيض البركات على ما أناله وأولاه صلوا عليه وصلي بحمدهم موائده سائرة الهنية صلوا عليه مبتدئا من الشكر الجميل مطويا صلوا عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلوا عليه المنتقل في الغرور الكريمة والجبال واستمنح الله تعالى رضوانا يحث العطرات الطاهرة النبوية صلوا عليه ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه صلوا عليه واستفتي هداية لسلوك سبل الوادعات الجلية صلوا عليه وعبدا من الرواية في خطئ الخطأ صلوا عليه وانصر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلوا عليه نادما من السبق الشريف عقدا تخلى المسابع بخلاف واستعين بنور الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عجل اللهم بعلم شديد الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد وقوع سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيخة الحمد ومن الإحسان السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد المناب واسمه المغيرة الذي ينتقل
صلوا عليه إلى أن عاده الله تعالى خرج مختار فأبى حما صلوا عليه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فيل واسمه قريش صلوا عليه وإليه شقه قرشيا وأمره كناني كما كان عليه الكافرين والتقوى صلوا عليه ابن مالك بن نضر بن كنانة بن حسيمة بن مدركة بن إلياس صلوا عليه وهو أول من أدركت إلى الرحاب الحربية صلوا عليه وسمع في شرب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه صلوا عليه ضرب من إنسان بن معد بن عدنان صلوا عليه وهذا سر اللقبة فرائد وبناء السنة السنية صلوا عليه ورفعه إلى خليل إبراهيم مسك العشاق وأباه صلوا عليه وعناه كلام عند ذوي العلوم النسبية صلوا عليه كذبيع إسماعيل نسبة ومنتهى صلوا عليه فأعطني من عدك لك كواكب الدرية وكفلا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسقه التقوى صلوا عليه ناسهم تحسب العلا La
جاهلية صلوا عليه عارض زيد العراقي والده بموعد الهدي والرواه صلوا عليه حافظ الإله كرامة محمد آباءه الأمجاد صلى اسمه يسر لنا كل الأمور وعافنا عن كل هم أو بلاء أو عاري ترك الصفات فلم يصبهم معروف من آدم وإلى أبيه وأمه يسر لنا كل الأمور وعافنا عن كل هم أو بلاء أو عاري صلوات صلوات القوة في أسفل غرائب البرية صلوا عليه وقد ربطه في جبين جدي عبد المطلب وبني عبد الله صلوا عليه ثم قبره الكريم بألف سجين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إقرار الساحة القضية المحمدية صلوا عليه جسمه وروحا بشورته ومعناه صلوا عليه ولولا وقلبي من صدقتها من الزهرية صلوا عليه القريب المجيب بأن تقول أم المصطفى صلوا عليه السماوات والأرض بحمدها لأنواره الذاتية صلوا عليه يوسف بنسيم صبا صلوا عليه الأرض بعد ورود جافها من النبات غلال سندسية بسبار ودنسة الجاني جانا صلوا عليه وقد بحمد كل دابة القريش بمصاحب الأنصر العربية صلوا عليه الصراط والسلام على الوجوه والأفواه صلوا عليه الرؤوس والمسيح والمغرب والدوام والبرية صلوا عليه وبارك من السرور أتكاس أمية صلوا عليه الجن باضطراب زمنه وامتدحت البيانات ورحبات الرهبانية صلوا عليه وإيجابي خبره كل محب خبير وفي خلاف سنه صلوا عليه في المنام فكيف إنك قد حمت بأبي سيد العالمين صلوا عليه البرية فسميد وتعطي محمدا لأنه سمحمد صلوا عليه اللهم قبره الكريم بأرض سليم من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم بحمله شعر إلى مشهور الأقوال المروية وهي بحكمة عدل وقضى الله
صلوا عليه شورا سكيما يعانون سقمه وسكواه صلوا عليه حري على الرجيز 9 أشهر قمرية صلوا عليه الجمال أيام جريان صعدا صلوا عليه ليلة مولدها آسيا ومريم في نشوة من الحق القدسية صلوا عليه صلى الله عليه وسلم نورا يتلقى سدا والآن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
Alhamdulillah kita sudah baca Maulid berjanji yang Alhamdulillah kita bersama kata Imam Al-Habib Ali Al-Haddad yang mengarang kitab Al-Haddad, indama qama min mahalul qiyam hadara ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut ilaina. Ketika kita sedang berdiri melantunkan sholawat menghormati Nabi saat mahalul qiyam, hadara ruhun Nabi, hadir ruhnya Nabi, wa nadhara ilaihim, kemudian beliau melihat kita. Siapa yang baca sholawat? Melihat kita, Pak. Melihat kita. Mudah-mudahan beliau melihat kita dari mulai di dunia sampai nanti di yaumil mahsyar, beliau melihat kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika diriwayatkan Rasulullah saat di yaumil mahsyar melihat banyak orang, banyak manusia di yaumil mahsyar menunggu ini masuk kemana, ini masuk kemana. Rasulullah lewat, Pak, berkeliling Rasulullah sampai salah satu diriwayatkan satu orang memanggil Nabi, ya Rasulullah, kifli ya Rasulullah, ya Rasulullah, berhenti sejenak ya Rasulullah, ya Rasulullah, wa tawajjahka ilaina, dan tolong lihat kami ya Rasulullah, tolong lihat kami ya Rasulullah, ya Rasulullah, berhenti sejenak, tolong lihat kami ya Rasulullah, wa tawajjah ilaina, tolong hadapkan wajahmu kepada kami ya Allah, wa syafa'atu syafa', dan tolong berikan syafaatmu kepada kami ya Allah. Nah, itu luar biasa, Pak. Makanya Rasulullah ketika di yaumil mahsyar, beliau hanya sebagai pembuka kunci. Kemudian beliau kalau bahasa pendidikannya mendelegasikan. Apa itu mendelegasikan? Mengutus minas syuhada wassalihin wal ulama il amilin wal musannifi wa jamil malaikatul muqarrabin, mengutus orang-orang yang dekat dengan Allah, yaitu para kalau sahabat sudah pasti, tabi'in sudah pasti, orang soleh, orang syahid, orang berilmu, orang yang punya jamaah. La tadkhulul jannah qabla ayyat taba'aka muhibbin. Jangan masuk surga dulu, kata Rasul, sebelum kamu pastikan ayyat taba'aka, pengikutmu atau jamaahmu, pastikan dulu jamaahmu masuk. Makanya syafaat itu memang dari Nabi, tapi didelegasikan ke sahabat, ke tabi'in, sholehin, syuhada, amilin, ulama, baru nanti kita masuk, Pak. Oh, saya ikut. Masih ada ya. Namanya Mas Amin. Lupa Pak Haji tadi. Jadi itu, Pak. Jadi syafaat itu tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tidak hanya dari Nabi Muhammad, dari orang yang hafizul Quran. Kita ketika sering membaca Quran itu menjadi syafaat juga, Pak. Ya Rasul, saya setiap, walaupun cuma puasa, walaupun setiap Ramadan saya baca Quran ya Rasul, saya bela-belain ya Rasul. Makanya orang baca Quran syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat untuk ashabi, untuk pembacanya Al-Quran itu, Pak. Walaupun hanya setiap puasa, minimal kita punya peluru. Ya Rasul, saya pernah baca Quran setiap puasa. Makanya baca Quran setiap Jumat, baca Quran. Karena kita sama kayak saya paling baca Quran setiap Jumat doang. Nggak apa-apa, Pak.
itu menjadi syafi'an li ashabi. Quran ini akan menjadi syafaat bagi kita juga. Karena itu sama juga mutaba'atul jamaah, perkumpulan kita juga akan menjadi syafaat. Siapa tahu ya. Siapa tahu Pak Yewasimin sudah duluan di pintu surga. Mana ya Pak Mas Toel, mana nih Pak Satriko, Hidayat mana ya? Belum ketemu. Apa masih di dunia? Masih hidup ya? Tua aku masih hidup. Anu gitu deh. Jadi begitu Pak. Jadi ketika nanti di yaumil mahsyar seperti itu kita. Makanya kalau ada orang, wah surga mau buat kalangan saya sendiri, semua neraka semua. Surga itu arduhas samawati wal ardh. Surga itu seluas langit dan bumi. Kalaulah seluruh penduduk bumi masuk ke sana semua, masih lega lagi, masih lega. Makanya tenang Pak. Makanya insya Allah ketika kita bersolawat, kita berharap tadi saat sallallahu ala Muhammad, marhaban ya Allah, mudah saya termasuk di aku pengikutmu ya Rasul. Itu Pak, kita punya kontak batin seperti itu. Dan memang betul man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang punya iman di hatinya, ditakrir bilisan, diucapkan dengan la ilaha illallah, pasti dakhala jannah. Pasti masuk surga Pak. Cuman ya tadi cuci dulu di neraka. Berapa dicuci lagi neraka. Belum tentu saya sama Pak Yanto duluan saya, belum tentu Pak Yanto. Masuk nih bagian tukang nyampe ini banyak dosanya. Ntar dulu Pak Yanto dulu masuk surga. Itu bisa juga begitu. Tapi jangan khawatir. Lama finnari sab'ata ashhurin, sab'atal al-yamin. Di neraka kita hanya 7 hari di akhirat. Di dunia 1 hari 1000 tahun, bukan hari Pak, 1000 tahun Pak. Berarti 7000 tahun kita. Coba 7 tahun. Ya itu nggak usah dibayangin ya itu. Biarin pasrah aja udah kita. Minimal kita sudah punya tawakal, sudah punya sabar, sudah punya baca sholawat, itu aja udah. Punya sabar ya PRT ya, tenang aja udah. Jadi sama-sama. Tapi memang betul Pak. Indama fil jannati jama'atul man almar'u man ahabba, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya Pak. Yang dicintainya akan dikumpulkan. Kita cinta sama Pak Ma'ruf, kita cinta sama Yai Wasimin, akan dikumpulkan lagi Pak. Makanya kalau nanti tunggu-tungguan, wah kayaknya masuk paling belakangan ini mana dia? Masih jauh nih orang. Katanya wah ini yang telah nyampe banyak dosanya ini. Makanya tolong saya nanti Pak Riko. Justru yang pendengar mustamiin namanya, ini pendengar ini jauh lebih sedikit dosanya daripada saya. Saya ngerti nih, kitab ini ngerti dosanya gini, tapi masih dilakuin. Wah itu banyak timbangannya. Tapi kalau justru yang mustamiin, yang nggak ngerti pendengar mustamiin, wah saya taunya dikasih tahu. Karena apa? Orang yang tidak tahu itu hisabnya pendek. Tapi orang yang tahu tapi nggak dilakuin, dilanggar dosa, hisabnya panjang. Tapi lebih-lebih yang nggak tahu tadi. Makanya Rasul bilang lebih baik kamu hanya sebagai pecinta, hanya sebagai mustamiin, pasti masuk surga daripada yang menyampaikan, muallimin, daripada yang menyampaikan. Termasuk Pak Ma'ruf teman saya kan. Pak Ma'ruf tukang nyampein hari malam Jumat nih, ada yang salah teman saya belakangan. Jadi itu Pak. Jadi gambaran kita di yaumil mahsyar itu seperti itu. Maka kita apapun pos, nah kalau bahasa kita pos apapun harus kita punya. Maksudnya adalah pos sabar kita pernah ngelakuin. Jadi ketika ditimbang, wah ini pernah jelek, pernah maksiat nih, tapi ada pos sabar. Oh dia pernah sabar, masukin ke timbangan. Oh dia pernah tawakal, masukin timbangan. Oh dia pernah sabar karena diomelin istri dia masukin timbangan ini. Itu termasuk timbangan, masuk timbangan. Oh dia pernah tawakal, masukin ke timbangan. Dan yang terakhir, la ilaha illallah, dia beriman, ditakrir di lisan la ilaha illallah. Kenapa? Seberat apapun kemaksiatan kita, segede gunung, kalau jabal segede gunung, kalau di hati kita masih ada iman, itu lebih berat la ilaha illallah Pak. Nah,
Cuma tadi dicuci dulu. Lamanya ya tergantung kita. Makanya kita saling almar'u man ahabba. Suatu ketika kelak di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, wabil khusus ashab. Makanya kita dianjurkan dan diajarkan oleh ulama kita, astagfirullah li walidayya wa li ashabil qubur. Sahabat-sahabat kita istighfar ya Pak. Kita istighfar. Astagfirullah buat Ustaz Ma'ruf, buat Asimin, buat Haji Syuhada, buat semuanya, buat Pak RT, semuanya astagfirullah. Diistighfari supaya diampunkan dosa-dosa kita. Jadi jangan istighfar diri sendiri. Kalau istighfar diri sendiri ya nanti di sana nggak punya teman kan. Ya kita surganya surga yang biasa ya Pak Yusada ya. Jangan bareng ulama, jangan bareng Rasulullah. Ntar kalau bareng Rasulullah kita mau bercanda-canda nggak enak katanya. Nah itu intermezzo. Jadi itu kita nggak usah ngaji kitab Riyadhus Shalihin, sudah jauh. Mudah-mudahan sholawat kita, ngaji kita, tawakal kita, sabar kita, ilmu kita, kemudian kemarin tawakal kita, tafakur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambahan timbangan baik amal balik kita di amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf yang salah dari saya pribadi, yang benar, yang sahih datangnya dari Allah dan Rasulullah. Mohon maaf wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.